Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jamaah salat subuh masjid Darul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di masjid yang mulia ini serta duduk bermajelis dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin. Dan semoga Allah SWT pada pagi hari yang penuh berkah ini menurunkan ilmunya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal untuk menghadap Allah SWT. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar, kiai kita, guru kita, Rasulullah SAW beserta kepada keluarganya, para istrinya, segenap sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti manhaj tata cara beragamanya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan mulai kitab yang kedua, Alfu Sanah Alfu Sunnah fi Yaumi wal Lailah. Ini kitabnya, kalau ada yang butuh PDF-nya bisa saya kirim. Nanti ngeprint sendiri ya. Yang disusun oleh Syekh Khalid Al-Hisani, 1000 amalan sunnah. Boleh tambahkan 1 ya, 1001 amalan sunnah. Di tengah dari kitab yang lain ya. Kita bacakan mukadimah dari penulis sebagai bentuk penghormatan. Kaifa nasiru ila an yuhibbullahu azza wa jalla, an yuhibbullah azza wa jalla. Bagaimana cara agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kaifa nasiru ila an yuhibbukallahu azza wa jalla. Bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah yang diberi judul oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ar-Rahimi Al-Ghaffar, yang maha pengasih dan maha pemaaf, Al-Karimil Qahhar, yang maha dermawan dan maha perkasa, Muqallibil qulubi wal absar, yang maha membolak-balikan hati manusia dan penglihatan, Alimil jahri wal asrar, yang maha mengetahui yang nampak oleh mata maupun yang tersembunyi. Ahmaduhu hamdan daiman bil asyi wal ibkhar. Kita senantiasa memuji Allah SWT terus menerus di waktu pagi, di waktu sore dan pagi. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang pantas disembah dengan benar, illallah wahdahu la syarikalah, kecuali Allah saja yang Maha Esa, tidak ada tandingan baginya.
syahadatan tunazzi qailaha min adzabil nar, persaksian syahadat yang bisa menyelamatkan orang yang mengucapkannya dengan ikhlas dari azab neraka. Wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyu al-mukhtar, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi pilihan Allah sallallahu alaihi wa ala ahlihi wa azwajihi wa ashabihi al-jalilina bita'dini wal ikram wal iqbal. Semua kesejahteraan Allah berikan kepadanya, Allah karuniakan kepada keluarganya, kepada para istrinya, kepada seluruh para sahabatnya, sesuai dengan pengagungan dan penghormatan mereka. Salatan daimatan baqiyatan baqa'al laili wan nahar, kesejahteraan yang terus-menerus setiap malam dan siang. Amma ba'du, fa inna ahamma ma ya'tani bihi al-muslimu fi hayatihi al-yawmiyyati, sesungguhnya yang paling penting bagi setiap muslim untuk diperhatikan setiap harinya dalam kehidupannya, huwa, yaitu al-amalu bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan sunnah, mengikuti Rasulullah SAW. Ini yang harus diperhatikan setiap hari, ya, bukan hanya sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi setiap hari, ya. Diperhatikan, ya, fi jami'i harakatihi, di seluruh diamnya kita, di seluruh bergeraknya kita bergerak dari mulai bangun tidur, ya, sampai tidur kembali. Perhatikan, ya, mana amalan-amalan sunnah. Wasakinatihi, ya, diamnya juga diperhatikan, ya, bagaimana diamnya Rasulullah SAW. Wa aqwalihi, ucapan-ucapan beliau, sunnah qauliyah beliau. Wa af'alihi, sunnah fi'liyah beliau, sunnah berupa ucapan dan perbuatan. Hatta yantima hayatahu ala sunnati Rasulullah SAW kullaha minas sabahi ilal masa, sehingga sunnah-sunnah Rasul tersebut memprogram kehidupan setiap seorang muslim senantiasa berada di atas sunnah Rasul dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam. Qala Zunnun al-Misri, berkata seorang salaf yang bernama Zunnun al-Misri rahimahullah ta'ala, min alamatil mahabbati lillahi azza wa jalla, di antara tanda seseorang itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, ya, cinta karena kita sadar kita diberikan sekian banyak nikmat, ya, sehingga kita tumbuh rasa cinta. Ya, jadi orang yang cinta kepada Allah itu karena dia menyadari dirinya diciptakan menjadi manusia dengan sekian banyak nikmat, ya. Beda dengan orang yang kufur, dia tidak menyadari nikmat yang begitu banyak dia dapatkan, dia rasakan, sehingga tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan dirasakan ketika nikmat-nikmat tersebut dicabut oleh Allah. Ketika kita sakit, kita baru bisa menyadari betapa nikmatnya sehat. Ketika kita diberikan kelancaran finansial, ya, kita akan betul-betul menyadari ketika kita dijepit hutang, ketika kita tidak punya harta, ketika kita kekurangan baru terasa, ya. Demikian juga ketika kita, ya, orang-orang yang lama sekali menanti keturunan, ketika diberikan keturunan luar biasa nikmatnya, karena dia sudah merasakan lamanya menanti keturunan, ya. Dan seterusnya, kalau kita hitung, kita rinci, tidak bisa kita menghitungnya dengan kalkulator, dengan komputer sekalipun kita tidak mampu.
tumbuh rasa cinta kepada Allah. Dan di antara tanda orang itu mencintai Allah yaitu mutabi'atu habibi, mencintai kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta itu harus dibuktikan. Ya. Kalau tidak dibuktikan, cintanya cinta yang palsu. Cinta yang palsu. Fi akhlaqihi, dalam tindak tanduk Rasulullah ikuti. Wa af'alihi, dalam sunnah-sunnah amaliyah perbuatan beliau ikuti. Wa awamirihi, dalam hal yang perintahkan beliau. Wa sunnah, dalam sunnah-sunnah yang beliau amalkan. Apa dalilnya? Surat Al-Imran ayat 31. Qala Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah jika kalian mengaku orang-orang mukmin, mengaku orang-orang muslim mencintai Allah, gitu ya. Jika kalian mengaku, baik itu dengan lisan atau dengan tulisan, saya muslim nih, katanya saya muslim. Saya muslim setiap hari ke masjid. Saya muslim menjauhi hal-hal yang dilarang, ya. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yang mengatakan ayat ini pertama kali Rasulullah di hadapan para sahabat. Ikutilah aku jika kalian benar-benar mencintai Allah, kata Rasulullah. Yuhibbukumullahu, niscaya kalian pun akan dicintai oleh Allah. Ya, kita mencintai akan mendapatkan feedback, umpan balik. Kita pun akan dicintai, gitu ya. Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Ya, karena kan kita begitu ya, kita mencintai seseorang, ternyata orang yang kita cintai tidak membalasnya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Beda dengan kita mencintai Allah, pasti Allah akan mencintai hamba yang mencintainya. Selain itu Allah juga berikan bonus wa yaghfir lakum, dan Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian, dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengasih. Al-Imran ayat 31. Berarti kita bisa memahami dari ayat yang mulia ini, kalau kita tidak mencintai Allah, caranya gampang. Gimana caranya? Tidak usah mengikuti Rasulullah. Selesai kita. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, kita tidak akan mendapatkan cintanya Allah dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kira-kira begitu ya. Kebalikannya. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, berkata seorang tabi'in yang mulia, Al-Hasan Al-Basri, fakana alamata hubbihim iyyahu ittiba'u sunnati Rasulih SAW. Tanda mereka orang-orang yang beriman mencintai Allah yaitu dilihat dari kasat mata mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Wa inna manjilatul mu'mini, dan sesungguhnya derajat seorang mukmin, pangkat seorang mukmin, kedudukan seorang mukmin, tuqasu bi'itba'ihi lirrasul sallallahu, diukur, ditakar sejauh mana dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kullama kana tatbiqu li sunnati aksaru kana indallahi a'la wa aqrab. Ya. Semakin banyak sunnah-sunnah yang dia praktekkan, sunnah-sunnah Rasul, maka di hadapan Allah, di samping Allah, dia adalah mukmin yang tinggi, a'la derajatnya, mulia, akram. Ya. Semakin banyak sunnah yang dia praktekkan.
semakin sedikit akan menurun juga kedudukan dia di hadapan Allah SWT. Kalau dia justru lebih banyak amalan-amalan yang bukan sunnah yang dia praktekkan, sunnahnya sedikit, yang banyak malah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka bisa jadi dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kedudukan seorang mukmin diukur dari seberapa banyak dia mengamalkan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada sebuah prinsip dari para ulama soleh terdahulu, mengamalkan sunnah sedikit itu jauh lebih banyak, jauh lebih berfaedah, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bermartabat, jauh lebih terhormat daripada banyak gak cocok, gak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu prinsip. Syukur-syukur kita banyak mengamalkan sunnah. Andai kata dia tidak mampu banyak mengamalkan sunnah, sedikit yang penting sesuai, itu jauh lebih bermartabat, lebih terhormat daripada banyak tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, itu prinsip seorang mukmin seperti itu. Walihada jama'tu hadzal bahsa al-mukhtasar ihya'an li sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, aku kumpulkan sekian banyak hadis dan ayat dalam kitab yang ringkas ini dengan tujuan untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya tidak terlalu tebal, ya, sekitar 61 halaman saja. Fi waqi'il muslimina, dalam realitas kehidupan muslim, fi hayatihim al-yaumiyati, dalam kehidupan sehari-harinya, fi ibadatihim, baik itu dalam praktek ritual ibadah, ya, entah itu sholat, entah itu zikir, entah itu sholawat, puasa, haji, dan seterusnya, ya. Wa fi naumihim, dalam tata cara tidur mereka, ya. Wa fi aklihim, tata cara makan, ya, ada sunnahnya. Wa syurbihim, tata cara minum juga ada sunnahnya. Wa fi ta'amulihim, tata cara bermuamalah, ya, ma'an nasi, dengan manusia, baik yang beriman ataupun yang kafir, ya, atau dengan makhluk lainnya selain manusia. Wa fi tuhurihim, sunnah-sunnah ketika mereka berwudu, bersuci, ketika mandi besar, ketika tayamum, ya. Wa fi dukhulihim wa khurujihim, ketika masuk, ya, ke dalam rumah atau ke dalam kamar mandi. Wa khurujihim, ketika mereka keluar. Wa libasihim, ketika berpakaian, ya, berpakaian bagaimana mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wa sa'iri harakatihim wa sakinatihim, dan dalam segala hal diamnya dan bergeraknya di dalam yang mengandung sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wa ta'ammala kaifa law saqata min ahadina mablaghun minal mali, renungkanlah seandainya salah seorang dari kita kehilangan sejumlah uang yang banyak, entah itu uang kertas, uang recehan, ataupun uang dalam bentuk digital tersimpan dalam kartu ATM, satu paket dengan dompet, atau kehilangan handphone yang mahal, di dalamnya ada password, ada user, ada data-data penting, ya. Kehilangan, la ihtimamna wa ishtahadna fil bahsi anhu hatta najidahu.
kita pasti akan mati-matian mencari ya harta tersebut, mencari KTP isinya adalah dompet isinya KTP, kartu ATM, mencari handphone kita yang hilang, mati-matian sampai ketemu. Dan itu manusiawi, ya manusiawi. Ya, masa kehilangan dompet di dalamnya ada KTP santai saja, nggak apa-apa, nggak mungkin ya, pasti panik ya. Wah, dompetnya hilang, ada ATM-nya isinya ratusan juta, pasti akan segera menghubungi bank terdekat untuk minta diblokir. Kalau belum pinjam HP istrinya, telepon call center ya, supaya diblokir, supaya tidak jatuh kepada orang yang jahat. Kan begitu, panik ya. Begitu semangatnya dia ya, mencari harta yang hilang, dompet yang hilang, handphone yang hilang. Walakin kam sunnatan saqata fi hayatina hal hazuna lana wa sa'ina litatbiqiha fi waqi hayatina. Pertanyaannya, berapa sunnah dari seorang muslim yang hilang? Apakah ketika dia meninggalkan sunnah merasa sedih, berusaha untuk mengamalkannya kembali? Ya, yang bisa menjawab diri kita masing-masing ya. Berbeda ya, sikap kita ketika kita kehilangan sunnah yang dulu biasa kita praktekkan. Beberapa bulan ini banyak yang tidak kita amalkan. Kita berusaha untuk mengamalkannya kembali atau cuek ya. Semangat untuk mengamalkannya kembali atau tidak peduli ya. Berbeda sikap kita ketika kita kehilangan dompet, kehilangan harta yang bernilai. Semangat untuk mendapatkannya kembali. Inna minal masaibil lati nu'ani minha fi hayatina annana asbahna nu'azzimu ad-dinar wa dirhama aktsaru min taqdimil as-sunnah. Dan termasuk di antara musibah-musibah dalam kehidupan seorang muslim, ia jauh lebih mementingkan dinar dan dirham, mementingkan uang, jauh lebih besar perhatiannya daripada memperhatikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang keniscayaan ya, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ya, orang-orang yang hebat sebelum mengenal sunnah, dia pun akan menjadi orang yang hebat setelah mengenal sunnah. Idza faqahu, jika dia belajar dan terus mengamalkan. Ya. Walau kira, ya, jadi manusia itu seperti barang tambang. An-nasu kal ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Ya. Semakin bernilai, semakin sedikit. Ya. Barang tambang emas sedikit dan susah mendapatkannya. 1 gram saja harganya mahal. Beda dengan seng. Ya. Harga 1 gram emas bisa mendapatkan seng berkilo-kilo. Ya. Manusia itu berbeda-beda. Ada yang emas, ada yang perak, ada yang besi, ada yang seng, ya, tingkatannya berbeda-beda. Ada yang banyak mengamalkan sunnah, ada yang setengah mengamalkan sunnah, setengahnya lagi bukan sunnah, alias bid'ah. Walau kila linnasi man yutabbiqu sunnatan minas sunnani ya'khudhu mablaghun minal mali lawajadta an-nasa yahrisuna ala tatbiqi sunnah fi su'uni hayatihim kulliha min an yasbahu ila an yamsu li'annahum sawfa yarbahuna min wara'i kulli sunnati minas sunnati mablagha minal. Ya. Seandainya ada orang yang
diberikan nasihat, kamu praktekkan sunnah Nabi walaupun satu saja, pasti kamu akan mendapatkan upah berupa uang yang banyak. Tentu mereka akan berlomba-lomba semangat, ya, karena dia tahu setiap satu sunnah akan mendapatkan pahala berupa uang yang banyak, ya. Pasti akan berlomba-lomba. Dia akan melaksanakan sunnah dari pagi hingga sore, karena dia tahu setiap sunnah yang dia lakukan itu akan mendapatkan keuntungan, ya. Wa bimadza yanfa'ukal ma'lu indama tudhamu fi qabrika wa yuhalu 'alaika at-turab. Ya, maka kalau misalnya sunnah itu langsung dibayar dengan duit, bukan dengan pahala, bukan dengan kecintaan, bukan dengan penghapusan dosa, untuk apa harta? Ya, kalau seandainya itu dibalas dengan harta, untuk apa harta itu? Apakah bermanfaat ketika seseorang sudah diletakkan dalam kuburannya, ketika seseorang sudah ditutup dengan tanah? Maka yang bisa menjawab diri kita sendiri. Tentu jawabannya tidak bermanfaat uang itu. Ya, kalau kita sudah ditimbun oleh tanah, uang itu sama sekali tidak bermanfaat, kecuali disedekahkan. Yang bermanfaat adalah pahala-pahala sunnah yang pernah kita praktekkan ketika kita masih hidup. Itulah yang akan bermanfaat. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-A'la ayat 16 sampai dengan ayat 17. Bal tu'siruna al-hayatad dunya. Mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikuti orang-orang kafir lebih mengutamakan kehidupan dunia. 24 jam dia kejar dunia. Ya. Saya tadi lewat di sebuah jalan pertanian itu, sebelum subuh sudah ada toko yang buka, ya, jualan buah, nggak sholat, Pak. Ya. Apa nunggu di situ? Ketika kita keluar dari situ dari masjidnya di depan tokonya masih jaga, ya. Dia tidak sholat. Walau alam saya tidak lihat, ya. Karena begitu kita keluar pun pakaiannya masih sama, ya. Tidak ada tanda-tanda ganti pakaian atau apa gitu, ya. Walau alam apa sholat atau tidak. Yang jelas mati-matian, ya, mencari dunia. Wal akhiratu, padahal akhirat khairun wa lebih baik dan lebih kekal, ya. Al-A'la ayat 16 dan ayat 17. Wal maqsudu bihadza sunnani allati fi hadzal bahsi, yang dimaksud dengan sunnah yang akan kita pelajari dalam kitab ini bukan sunnah dalam arti hadis, bukan. Karena ada orang yang sering menyebutkan di dalam khutbah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan itu maksudnya. Maksud sunnah di sini adalah hiya ma yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Sunnah yang dimaksud adalah jika kita mengamalkannya dengan ikhlas, mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka orang yang mengamalkannya diberikan pahala, diberikan kecintaan, diberikan pemaafan, penghapusan dosa, ya. Dan siapa yang meninggalkan amalan sunnah, dia tidak disiksa. Kenapa? Karena dia hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, dengan catatan dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, sholat wajib 5 waktu, sama sekali dia tidak melaksanakan sholat sunnah wajibnya, misalnya gitu. Dia tidak disiksa selama dia menjauhi dosa-dosa yang dia lakukan yang pokok-pokok saja. Ya, sunnah yang dimaksud adalah yang ini, ya. Apabila dilakukan, dia mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, mendapatkan kecintaan, mendapatkan penghapusan dosa. Dan apabila dia tidak melaksanakannya, dia tidak disiksa, karena dia sudah melaksanakan hal-hal yang wajib. Wahiyal lati tatakarraru fil yawmi wal lailati
ta'ati kulli wahidin minna an yaquma biha, ya, yang bisa dia lakukan berulang-ulang setiap siang dan malamnya dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Wa qad wajadtu anna bi imkani kulli syahshin, dan penulis setelah menyusun kitab ini sangat memungkinkan bagi setiap muslim law harasa ala sunnati al-yawmiyati an yutabiqa ma la yakillu an alafi sunnatin fi jami'i su'uni hayatihi kulliha wa ma hadhihi risalah illa libayanin. Sangat mungkin bagi seorang muslim apabila membaca kitab ini sampai selesai, memahaminya dengan benar, dia bisa mengamalkan sunnah tidak kurang dari 1000. Ya, 1000. Ya, ibarat kita diberikan pilihan hidangan, ada 1000 hidangan makanan tambahan. Ya, tentu kita lebih dari cukup. Ya, kenyang kalau kita mampu mengamalkannya, dan kita tidak akan melirik amalan yang lain. Kalau sudah cukup, lebih dari cukup, itu pun belum tentu kita bisa mengamalkan semuanya. Tinggal pilih saja mana yang paling mudah kita amalkan, mana yang paling memungkinkan untuk kita amalkan. Dari 1000 amalan sunnah, apabila semuanya diamalkan, nah itu nomor 1, ranking 1. Bijami suhuni hayatihi kulliha wa ma hadha risalati illa libayani. Jadi beliau penulis Syekhul Al-Ihsani menyusun kitab ini untuk menjelaskan 1000 amalan sunnah. Falau hariso al-muslimu, ya hariso atau hariso nanti dicek lagi, ala tatbiki ala fi sunnatin fil yawmi wal laylah lakana fi syahri salasuna alfi sana. Seandainya seorang muslim bersemangat mempraktekkan 1000 sunnah dalam sehari semalam, bukan dalam 1 bulan, sehari semalam. Kalau kita hitung ada 1000 amalan sunnah, maka sebulan dia akan mempraktekkan 30.000 sunnah, karena sehari 1000. Fanzur ila min jahlin hadhihi sunani aw man 'alimaha wa lam ya'mal biha kan min ad-darajati wal hasanati dunya ala nafsi, doya ala nafsi wa innahu limahrumin haqqan. Ini kalau kita mampu sehari 1000, sebulan 30.000 sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak pernah belajar tentang amalan-amalan sunnah. Dia hidup hanya mengalir gitu saja, ikut kebanyakan orang, tidak pernah belajar. Dia berbaik sangka apa yang dipraktekkan di masyarakat itulah yang benar, tanpa dia bertanya apakah ini benar, datang dari Rasulullah atau hanya sekedar adat istiadat, ya. Karena dia tak tahu, jahlin, bodoh. Atau ada orang yang sudah mengetahuinya, sudah belajar, tapi malas mengamalkannya. Ya. Betapa banyak kebaikan-kebaikan yang luput, yang hilang darinya. Ya. Terhalang dari melaksanakan sunnah Rasul karena malas, atau mungkin karena lebih banyak serius untuk mendapatkan dunia, dia lupa sekian banyak sunnah-sunnah Rasul yang dia tinggalkan. Wa inna irtijama bi sunnati lahu fawaidu minha. Di antara berpegang teguh dengan sunnah Rasul, konsisten berusaha sekuat tenaga mengamalkan sunnah Rasul, dia akan mendapatkan banyak manfaat. Manfaat yang pertama, al-wusulu ila darajatil mahabbatillahi azza wa jalla li 'abdihil mu'minin.
Sebagaimana sudah disebutkan di awal, dia akan mendapatkan derajat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang kedua, amalan-amalan sunnah yang dia lakukan akan menambal hal-hal yang kurang ketika dia mengamalkan amalan yang wajib. Ya, jabarun naqsi al-hasili fil faraid. Kita tahu yang namanya manusia itu kadang emosinya tidak stabil, kadang lagi banyak pekerjaan, menyita waktu, lelah, ya, banyak pikiran, ya, sehingga khusyuknya berkurang. Ketika dia melaksanakan amalan yang wajib, ada yang kurang. Nah, itu kurang khusyuk, kurang konsentrasi, ya. Sehingga harus ditambah, harus disempurnakan. Cara menyempurnakannya yaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, sehingga amalan-amalan wajib yang kurang sempurna tadi akan ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, al-ismatu minal wuqu'i fil bid'ati. Dengan sekian banyak terbiasa dengan amalan-amalan sunnah, dalam sehari semalam tadi ada berapa? 1000. Dia akan terjaga dari amalan-amalan bid'ah. Dia sibuk, ya, mengontrol dirinya. Ini sunnah Rasul bukan? Ini sunnah Rasul bukan? Ya, sampai 1000 kali dalam sehari semalam. Dia nggak sempat lagi melirik, dia nggak sempat lagi tergiur dengan amalan-amalan bid'ah. Faedah yang keempat, annahu min ta'dimi sya'airillah. Orang yang mengamalkan sunnah Rasul termasuk orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya, ta'zim, yang mengagungkan syiar-syiar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sunnah-sunnah kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Falillahi ya ummatal Islam fi sunani rasulikum sallallahu alaihi wasallam ahyuha fi waqi'i hayatikum faman lam sawakum fahiya dalilul mahabbati al-kamilah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alamatu al-mutabi'atu as-sadiqatu lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau memberikan nasihat di akhir mukadimah beliau, hendaknya seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, karena ini menjadi bukti, ya, bukti kecintaan yang sempurna kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, maka amalkanlah, praktekkanlah, ya, sunnah-sunnah beliau. Wa alamatul mutabi'atu as-sadiqatu lahu. Ya. Wa alamatul mutabi'ati as-sadiqatu lahu. Ya. Karena ini adalah menjadi tanda, ya, seseorang ingin mendapatkan kecintaan dari Rasulullah, ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka harus ada tandanya. Apa tandanya? Mengikuti sunnah Rasulnya, jujur di dalam mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini saja dulu pembukaan atau mukadimah yang kita bacakan. Insyaallah taala di pekan yang akan datang kita akan masuk ke sunnah-sunnah Rasul, dimulai dari sunanul istiqali minan naum, sunnah semenjak dari bangun tidur. Misalnya dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.